Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai prinsip efisien dalam kurikulum. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Aprilia Maurin. Yang kedua, Aprisilia Ika Mawarti. Yang ketiga, Berliana Indrasari. 4, Hairunisa Arif. 5, Latifatul Hilmi. Dan yang keenam, Linda Timorita Hamzah. Prinsip pengembangan kurikulum secara umum ada 5, yaitu prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efektif, dan prinsip efisiensi. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang prinsip efisiensi, di mana efisiensi sendiri berkaitan langsung dengan kata hemat untuk mengoptimalisasi apa yang sudah menjadi tujuan kita. Prinsip efisiensi ini salah satu prinsip yang perlu kita perhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk itu, dalam pengembangan kurikulum perlu memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada secara optimal, cermat, dan tepat, sehingga hasil yang diperoleh sesuai tujuan yang ingin dicapai. Terdapat 3 kriteria prinsip efisiensi kurikulum. Yang pertama, harus praktis dan mudah dilaksanakan sesuai dengan kondisi. Yang kedua, bisa diterapkan dengan menggunakan alat yang sederhana. Yang ketiga, tidak mahal. Artinya, kurikulum yang diterapkan dapat terjangkau untuk semua kalangan. Adapun faktor penunjang efisiensi dalam pembelajaran terbagi menjadi 2. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua adalah faktor eksternal, di mana faktor internal ini adalah faktor dari diri peserta didik yang berkaitan dengan fisiologi dan psikologi peserta didik. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar peserta didik, seperti lingkungan, sarana-prasarana, dan materi pembelajaran yang diajarkan. Implementasi prinsip efisiensi dalam pembelajaran mencakup 3 tahapan. Yang pertama, tahap pengembangan program. Pada tahap ini melakukan perancangan program tahunan dan program semesteran yang dirancang pada awal tahun ajaran baru berdasarkan asesmen kebutuhan. Tahapan yang kedua adalah pelaksanaan pembelajaran, seperti penyampaian materi yang terfokus pada tujuan inti yang ingin dicapai dengan menggunakan media pembelajaran yang sesuai, tepat, dan kreatif, sehingga peserta didik dapat tertarik mengikuti pembelajaran. Dan yang terakhir adalah tahap evaluasi, dengan meninjau proses keberjalanan program tahunan, semesteran, dan harian, apakah sesuai dengan perancangan kurikulum atau tidak sesuai. Contoh implementasi prinsip efisiensi di sekolah yang pertama adalah adanya rapat kerja pada awal tahun ajaran baru, di mana pada rapat kerja tersebut dilakukan untuk menentukan penanggung jawab, membuat tabel program, menentukan waktu pelaksanaan, menentukan sasaran program dan indikator pencapaiannya, serta menentukan RAB dalam setiap program yang dilaksanakan. Dengan demikian, program kerja dan biaya dapat terlaksana dengan maksimal. Contoh yang kedua adalah pembelajaran ketika di kelas. Apabila seorang guru telah menentukan atau merancang kegiatan belajar, maka guru harus mampu memanfaatkan waktu yang ada dengan baik, agar apa yang dirancang dapat berlangsung sesuai dengan waktu yang ada dan tujuan pembelajaran yang diinginkan dapat tercapai. Yang selanjutnya adalah efisiensi penggunaan dana BOS. Artinya, antara dana yang dikeluarkan dengan hasil yang didapatkan harus sepadan. Efisien yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya, karena pada pelaksanaan pembiayaan dana BOS terbagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama, tahap penerimaan, dan yang kedua adalah tahap pengeluaran. Pada tahap penerimaan, dana BOS ini perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan
ketetapan yang telah disepakati. Adapun sumber dana tersebut meliputi anggaran rutin, anggaran pembangunan, anggaran penunjang pendidikan, dana masyarakat, donatur, dan lain-lain. Adapun tahap pengeluaran, yaitu dana yang sudah diperoleh dari berbagai sumber perlu digunakan secara efektif dan efisien sebagaimana mestinya. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.